Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UIN. Kembali lagi dengan saya Nisa. Dan saya Silvi. Hari ini kita akan bincang pintar dengan narasumber dari Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Bapak Fonda Mensisali STP. Dan saat ini sudah hadir juga bersama kita Ketua Tim Fungsi Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK, Ibu Yasme Lizarti Mkom. Kira-kira kita mau bahas apa nih Sial hari ini? Aduh, mending sahabat UIN saksiin langsung aja deh ya. Kita dengerin apa yang terkait mau dibahas hari ini. Oke, kalau kita lihat nih kayaknya mau bahas tentang kepegawaian ya. Oke, pasti seru banget sih. Oke. Assalamualaikum Mas Fonda, sore ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meli. Oke, gimana nih perjalanannya tadi nih? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke Mas Fonda, kita bincang pintar dulu ya terkait masalah jabatan fungsional gitu. Oke. Sebenarnya kita ketahui kan kemarin itu sejak 2023 milestone-nya perjalanan jabatan fungsional itu sekarang itu sudah ditandai dengan adanya Permenpan 1 2023 tentang jabatan fungsional, bahwa di mana jabatan fungsional itu sudah disimpelkan menjadi satu saja lagi dengan Permenpan itu. Menurut Mas Fonda, apa sih yang menjadi dasar dari terkait dengan jabatan fungsional tersebut? Ya. Gimana nih? Baik, milestone perjalanan jabatan fungsional ada fundamental terkait dengan dasar hukum yang dijadikan landasan. Tentunya secara hierarki, yang pertama adalah Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020. Nah, kemudian bertransformasi lagi menjadi beberapa peraturan. Sebelumnya ada Peraturan Menpan Nomor 13 tahun 2019. Yang paling terakhir, hal yang mensimplifikasi 293 peraturan Menpan yang mengatur tentang jabatan fungsional, yaitu Peraturan Menpan Nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Gitu ya. Baik sahabat UIN, itu sedikit sekelumit tentang jabatan fungsional. Ini kita mau nanya lagi nih, karena banyak yang bertanya, karena ada jabatan juga banyak, ada jabatan pelaksana, ada jabatan fungsional. Coba deh, jabatan fungsional itu apa sih Mas gitu? Jabatan fungsional itu jabatan yang sifat pekerjaannya didasarkan pada keahlian dan keterampilan. Namun ini juga harus melihat secara garis besarnya atau secara umum adalah berdasarkan jenjang pendidikan. Gitu ya. Karena sekarang ini semua satker unit kerja itu sudah dituntut beralih semuanya ke jabatan fungsional. Ke jabatan fungsional beralih semuanya. Jadi terkait dengan hal itu, kategori-kategori jabatan fungsional itu apa saja? Ya, memang ada sedikit perubahan tentang terminologi atau jenjang jabatan yang ada di jabatan fungsional. Kalau di madya tidak terlalu banyak berubah dari mulai jabatan utama, jenjang madya, jenjang muda, dan jenjang pertama. Jadi dari mulai tingkat yang tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah. Di jenjang jabatan terampil sedikit ada perubahan mulai dari tingkat pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Gitu aja. Oh gitu aja ya. Jadi banyak ya ini jabatan fungsional, kategori-kategori dan tingkat-tingkatannya. Nah sekarang itu dengan adanya Permenpan baru, bahwa adanya penyederhanaan birokrasi, bahwa tidak ada lagi jabatan pengawas dan administrator, banyak yang sudah disetarakan menjadi jabatan fungsional. Kedudukan dia jabatan fungsional itu di dalam organisasi gimana sih? Gitu. Baik, secara umum dengan ditandai terbitnya Permenpan 6 tahun 2022 yang terkait dengan pengelolaan kinerja dan Permenpan 7 tahun 2022 tentang sistem pengelolaan kinerja, kedudukan jabatan fungsional itu berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan paling rendah adalah jabatan pengawas atau setara dengan eselon 4 kalau saat ini. Oh gitu ya? Iya. Kalau yang untuk pengawas itu jabatan fungsionalnya itu ada di pertama ya Mas ya?
Iya, kurang lebih. Pertama, Iya. ya pertama gitu. Baik sahabat UIN, kayaknya asik nih gombolnya tentang jabatan fungsional. Kita tanya lagi ya, karena di perguruan tinggi ini kita juga punya jabatan fungsional dosen, gitu kan? Ada kemudian dia menjabat sebagai dosen dengan tugas tambahan. Nah, apakah dalam suatu organisasi itu jabatan fungsional itu bisa nggak memimpin unit kerja gitu? Ya, Jabatan fungsional berdasarkan Permenpan 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan untuk memimpin suatu organisasi. Namun tentunya ini ada peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih teknis tentang jabatan fungsional tersebut. Contoh halnya adalah misalkan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai rektor. Kemudian mungkin nanti akan ada penghulu, misalkan yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA misalkan dan sebagainya. Bisa juga nggak misalnya ada yang Madya kemudian bisa menjabat sebagai JPT Pratama, itu gimana? Apakah ini kan fungsional Madya, apakah boleh menjabat jabatan struktural seperti JPT Pratama atau Madya atau gimana? Ya, di dalam ketentuan Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional ada yang namanya adalah perpindahan jabatan. Memungkinkan perpindahan jabatan secara diagonal. Artinya ketika seorang pejabat administrator sesuai ketentuan peraturan perundangan memungkinkan untuk lintas secara diagonal. Jadi yang seharusnya sejajar misalkan ke jabatan fungsional Madya memungkinkan untuk bisa ke jabatan fungsional yang utama. Bahkan seandainya sudah memenuhi persyaratan tertentu bisa mengikuti misalkan seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi. Oke, gitu. Baik. Kemudian nih kita di kepegawaian itu misalnya untuk meminta suatu formasi jabatan tertentu berdasarkan kebutuhan gitu. Kira-kira gimana sih menghitung kebutuhan jabatan fungsional itu gitu? Ya. Adalah suatu keniscayaan ketika seorang ASN, sekarang ASN adalah pegawai yang terdiri dari PNS dan P3K. Ketika seorang PNS atau P3K ingin menduduki suatu jabatan, maka yang menjadi suatu keharusan adalah rumahnya atau wadahnya yang dimaksud dengan kebutuhan lowongan jabatan. Bahasanya dulu adalah formasi. Kurang lebihnya demikian. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tentunya menghitungnya harus berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan jabatan yang didasarkan pada analisis kebutuhan dan analisis beban kerja berdasarkan pedoman penghitungan jabatan fungsional yang dikeluarkan oleh instansi pembina masing-masing jabatan fungsional. Oke, artinya kita nggak boleh aja asal minta. Iya. Bahkan tidak untuk mengangkat jabatan fungsional tetap harus berdasarkan kebutuhan lowongan, bukan berdasarkan keinginan pribadi, tapi memang berdasarkan kebutuhan organisasi. Oke. Baik sahabat Huin, jadi kalau mau minta pegawai harus dihitung dulu anjur berat ABK-nya ya, nggak boleh asal minta, terus ada formasinya gitu. Baik, Mas, satu lagi nih pertanyaannya asik banget nih. Apa sih peran dari instansi pembina dalam menghitung kebutuhan jabatan fungsional ini? Karena ini kan banyak nih di UIN, kemudian ada ANES Kepegawaian, pembinanya adalah BKN, ada lagi APK APBN itu ke Menq. Apa sih peran instansi pembina dalam jabatan fungsional tersebut? Iya, kurang lebih ada 18-19 tugas dan fungsinya instansi pembina yang diatur dalam suatu regulasi. Namun yang paling terpenting ketika jabatan fungsional itu dibentuk atau diperkenalkan, maka hal yang menjadi hal yang paling utama untuk keberadaan jabatan fungsional adalah menyusun pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional, salah satunya berdasarkan ruang lingkup jabatan fungsional itu sendiri yang ada di suatu organisasi. Gitu ya. Iya, menyusun pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional. Kenapa? Karena pedoman ini akan digunakan oleh kementerian atau lembaga yang menggunakan jabatan fungsional tersebut. Iya, karena kita di sini jadi harus ragam. Gitu. Iya, karena kita di sini banyak ragam jabatan fungsional, gitu. Kira-kira sih apa sih
tugas JF itu sebenarnya? Karena ini kadang-kadang kan ASN kita juga nggak tahu, saya udah JF fungsional ini nih, tugasnya saya nggak tahu gitu. Gimana nih? Kalau tugas utamanya pasti harus melayani. Melayani ya, Pasti. berakhlak ya. Benar. Salah satunya apa yang menjadi bagian dari core value-nya ASN berakhlak. Kalau kata itu berarti berorientasi pada pelayanan gitu. Itu pasti. Berorientasi pada pelayanan yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan. Gitu, dengan mempertimbangkan adalah aspek pendidikan yang diampu oleh jabatan fungsional tersebut. Artinya harus disesuaikan ya dengan jabatan fungsionalnya dengan pendidikannya yang diampunya ya. Iya, karena pasti jabatan fungsional keahlian itu pendekatannya bisa benar pendekatan pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Nah, jabatan fungsional tingkat terampil didasarkan pada keterampilan dan pendidikan, latar belakang pendidikan. Oke. Nah, terkait sekarang nih di adanya ASN ini ada yang namanya dalam SKP itu Mas, ada istilahnya ekspektasi kerja gitu. Iya. Nah, itu apa sih ekspektasi kerja? Jadi kadang-kadang ekspektasi pimpinan, ekspektasi kerja. Nah, itu apalagi tuh? Istilahnya banyak kali gitu sahabat UIN istilah-istilahnya sekarang. Kurang lebihnya kalau bicara tentang ekspektasi sepertinya harapan. Harapan terhadap suatu hasil kerja yang diperoleh berdasarkan kesepakatan atau hasil dari dialog kinerja. Jadi ekspektasi itu kurang lebihnya adalah harapan dari suatu kesepakatan dari produk kinerja berupa hasil kerjanya nantinya seperti apa. Jadi harapan intinya. Karena ketika ada target pasti ada realisasinya. Nah, ini yang menjadi harapan atau ekspektasi dari kebutuhan organisasi. Jadi nanti kita ini nanti ekspektasinya dinilai pimpinan ya, pimpinan gitu. Karena kedudukannya kan berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada jabatan, mulai dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, kemudian paling rendah adalah jabatan pengawas gitu kan, yang memiliki kesesuaian dengan tugas bidang jabatan fungsional tersebut. Gitu ya. Oke, ini ada lagi nih. Ini kan lagi hangat-hangatnya nih, ada penerimaan formasi CPNS, CP3K. Nah ini, apa sih yang menjadi pertimbangan mungkin? Kenapa sekarang ini jabatan PNS itu diarahkan ke JF gitu? Apa yang jadi pertimbangannya gitu kalian? Mungkin salah satu pertimbangannya adalah siap kerja. Siap kerja. Iya, langsung karena siap pakai ya. Siap pakai. Rasanya itu menjadi salah satu pertimbangan karena lagi-lagi kembali kepada layanan. Langsung disesuaikan dengan apa yang menjadi keahliannya. Itu kali pendekatan layanan yang paling menonjol gitu kan. Oh, gitu ya. Pengangkatannya itu pengangkatan JF itu langsung pertama atau bisa langsung media atau gimana tuh, Mas? Terminologi pengangkatan jabatan fungsional berdasarkan Permenpan 1 tahun 2023 lebih detail itu diberikan penjelasan di dalam peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang. Di sana ada empat hal pembagian tentang pengangkatan dalam jabatan. Pertama adalah pengangkatan pertama. Dulu istilahnya adalah melalui formasi CPNS. Yang kedua adalah melalui perpindahan dalam jabatan. Yang ketiga penyesuaian, dan yang terakhir adalah promosi. Keempatnya memiliki ciri atau aturan main masing-masing dan syarat masing-masing. Itu kurang lebihnya. Oh gitu ya. Oke deh, ini asik juga nih bincang-bincangnya sore. Besok sahabat UIN jangan lupa ya ngikut kegiatan kita besok. Satu lagi nih, beberapa lagi pertanyaan ini yang masih agak mengganjal itu. Untuk pengangkatan JF ini harus berdasarkan adanya formasi ya? Pasti, karena ada suatu keniscayaan. Karena JF yang diangkat, pegawai yang terdiri dari PNS atau P3K yang diangkat dalam suatu jabatan fungsional itu pasti memiliki akses. Salah satunya akses adalah terkait dengan gaji pokok yang diterima, terkait dengan tunjangan jabatan yang diterima, terkait dengan tunjangan kinerja yang diterima. Semuanya ini tentunya berdampak kepada keuangan negara. Makanya ketika penetapan kebutuhan yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia itu selalu berdampak kepada pengangkatan dalam jabatannya berdampak pada keuangan negara yang dibebankan kepada Dipa negara.
Itu kurang lebihnya. Oke deh kalau gitu. Nah sekarang nih, boleh nggak jabatan JF ini berkarir? Sangat boleh. Sangat boleh, boleh ya, Sangat. sangat boleh ya, Iya. sangat boleh. Nah, dengan kewenangan saya nih sebagai ketua tim, gitu kan, dengan jabatan teman-teman yang sudah disetarakan yang fungsional, apakah boleh saya membuat PLH, membuat PLT untuk teman-teman yang di bawah saya, itu gimana? Ya, ketentuan PLH dan PLT memiliki jenjang yang punya gradasi atau tingkatan. Contoh misalkan seorang jabatan fungsional jenjang ahli utama itu dapat menjadi pelaksana harian atau pelaksana tugas bagi jabatan pimpinan tinggi Pratama, utama, madya, bahkan yang utama. Nah, kemudian jabatan fungsional jenjang ke madya dapat memimpin atau sebagai PLH atau PLT untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama dan jabatan administrator. Kemudian jabatan fungsional ahli muda dapat menjadi PLH atau PLT bagi jabatan administrator dan jabatan pengawas. Terus seterusnya bagi jabatan fungsional ahli pertama dapat menjadi PLH atau PLT bagi jabatan pengawas dan jabatan setara dengan eselon 5 dulu saat itu. Artinya, misalnya saya nih, ini contohnya ke saya aja gitu kan. Saya ini kan fungsional madya. Artinya saya boleh menjadi PLT atau PLH untuk jabatan administrator. Atau boleh menjadi PLH atau PLT di jabatan setingkat lebih tinggi. Pratama. JPT Pratama. Oke, yang gitu. jenjang madya. Oke, jadi sahabat UIN, kalau untuk PLH, untuk jabatan yang sudah disetarakan, misalnya kayak analis madya seperti saya ini, itu kita boleh menerima PLT atau PLH untuk jabatan yang setara administrator, atau jabatan setingkat lebih tingginya JPT Pratama atau Kepala Biro. Baik, kita kupas lagi ya. Oke. Nih terkait dengan CPNS lagi nih, Mas Fonda. Mumpung lagi di Padang nih sahabat UIN gitu. Kapan CPNS diangkat dalam jabatan JF, mekanisme pengangkatan pertamanya? Kalau periodisasi pengangkatan tentunya mengikuti dari ketentuan di Menpan. Tapi kalau jenjangnya yang dimaksud maksudnya jenjang saat ini di Permenpan 1 tahun 2023, ketika pengangkatan pertama di tingkat keahlian itu diangkat dalam jenjang muda dan jenjang pertama. Ketika masuk ke dalam kategori keterampilan, maka pertama kali diangkat itu adalah masuk ke dalam jenjang pemula dan terampil. Gitu ya. Nah, kalau dia udah menjadi CPNS nih, sudah diangkat, apakah dia ada penetapan angka kreditnya nggak, Mas? Gitu. Penetapan angka kredit tidak ditetapkan secara langsung. Tidak ditetapkan secara langsung, namun angka kredit diperoleh berdasarkan evaluasi kinerjanya. Oh gitu ya. Jadi setelah setahun. Jadi, berkinerja lebih dahulu. Iya. Oke, jadi berkinerja lebih dahulu secara proporsional. Oh begitu ya. Berarti ketika udah diangkat CPNS, dia tidak mendapatkan PAK, tapi dia bekerja dulu, baru ada kinerjanya dalam bentuk SKP. Ya, jadi penghitungan angka kreditnya berdasarkan konversi predikat hasil kinerja yang dihitung secara proporsional. Oh begitu ya. Oke, ini ada istilah-istilah baru nih sahabat UIN gitu. Nah, ada lagi nih. Ini kan ada kemarin kita dapat surat bahwa boleh pindah jabatan ke jabatan fungsional nih. Ini ceritanya gimana nih? Perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional dari berbagai mekanisme diperbolehkan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun saat ini ketika berlakunya Permenpan 1 tahun 2023, maka hal yang paling menjadi perlu perhatian bersama adalah sebelum menduduki jabatan fungsional dipastikan bahwa kebutuhan lowongan jabatannya ada dulu, sehingga jangan sampai nanti ketika sudah mengikuti uji kompetensi kemudian tidak ada lowongan kebutuhannya, ini akan menjadi dilema di kemudian hari karena ini sangat memungkinkan seperti ini, bahwa sertifikat atau tanda bukti pelaksanaan uji kompetensi itu memiliki batas waktu.
Nah, ini yang saya bilang jangan sampai nanti menimbulkan jadi masalah baru tentunya. Karena pengangkatan dalam jabatan tentunya adalah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang didasarkan pada penghitungan ANJAP dan ABK-nya terlebih dahulu berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan. Artinya kita udah ngajuin kebutuhan dulu, formasi kebutuhan kepada kepada unit pengelola pembina. JF di lingkungan Kementerian Agama dan disalurkan kepada instansi pembinanya untuk mendapatkan rekomendasi usul penetapan kebutuhan. Kemudian setelah keluar baru diusulkan kepada Kementerian PAN dan RB guna mendapatkan penetapan kebutuhan jabatan fungsional Kementerian Agama. Artinya kita harus ada rumahnya dulu ya, Iya. lowong dulu ya, Bener. gitu. Kalau tidak ada formasinya nggak bisa terima, Jangan, daripada nggak nanti boleh bikin pindah-pindah. daripada gitu. nanti bikin PHP. Iya, PHP, aduh. Iya kan, gitu. Nah, syarat-syaratnya apa sih mekanisme perpindahan itu? Syaratnya apa aja? Ya. Ini banyak nih yang mau pindah ke JF nih semuanya Ya. gitu. Kurang lebihnya ada di Permenpan 1 tahun 2023. Ketika itu kalau perpindahan tentunya salah satunya adalah syarat PNS. Tapi yang paling menjadi ukuran adalah batas usia, bukan umur, tapi batas usia. Nah, ini batas usia harus menjadi perhatian. Batas usia minimal itu harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena batas usia maksimal yang dimaksud itu adalah batas usia saat diangkat, bukan pada saat prosesnya. Oh, begitu Tapi ya. saat diangkat, itulah yang disebut dengan batas usia yang dimaksud di Permenpan 1 tahun 2023. Oh, gitu. Iya. Baik sahabat UIN, kalau kita kupas hari ini semua, berarti besok sahabat UIN nggak datang dong. Oke, kalau gitu selanjutnya kita dengerin besok, ikuti kegiatan kepegawaian menyapa yang mengupas sekelumit tentang Permenpan 6 2022, SKP, kinerja dan PAK terintegrasi. Ikutin besok ya kegiatan kita sahabat UIN. Terima kasih Sama-sama, Mas Farah sudah Bu bincang-bincang kita pada Meli. sore hari ini. Terima kasih sahabat UIN, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Silvi, banyak banget nih ilmu yang kita dapetin dari Pak Fonda dan Ibu Meli, baik terkait tentang SKP, jabatan fungsional umum tertentu, dan banyak lagi nih tentang kepegawaian. Gitu. Wow, ternyata emang bermanfaat banget ya Kak. Selain menambah informasi juga, kita yang awalnya nggak tahu sampai sekarang dengan menonton video tersebut jadi tahu ya Kak ya. Iya, bener banget. Nah, dengar-dengar kepegawaian mau ada acara nih besok, Silvi. Waduh, kira-kira itu kegiatannya kapan dan di mana tuh Kak? Nah, kegiatannya itu besok tanggal 9 November 2023 di kampus 3 UIN Imam Bonjol Padang, Gedung J, begitu. Tepatnya jam 10 pagi nih, Silvi. Oke, sahabat UIN kayaknya harus datang deh ya. Iya, benar. Jadi sahabat UIN dari unit kepegawaian itu sudah mengundang pegawai, dosen, sivitas akademika di UIN Imam Bonjol Padang untuk bisa bergabung langsung di Gedung J besok, begitu. Jangan lupa datang ya, dan tetap saksikan kita terus. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube UIN Imam Bonjol Padang. Iya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.